kembali berjumpa di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk di dalam zaman akhir karena awal zaman akhir sudah terjadi, ya. Peperangan sudah berlangsung, ya. Israel sudah dikepung oleh beberapa negara. Tapi mereka lupa, Israel kalau dilawan itu sepertinya orang melawan Tuhan, ya, karena pembelanya adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saat kita sudah melihat baik peperangan ataupun malapetaka di mana-mana sudah terjadi, berarti zaman akhir sudah kita masuki. Oleh karena itu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Yesus datang sebagai Raja. Terambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 31, Bapak Ibu 32 dan seterusnya. Nanti kita lihat ayat yang ke-46 itu kita baca bersama-sama. Ya. Di depan nanti akan terlihat ayat-ayatnya, Bapak Ibu tidak usah bingung, ya. Semuanya sudah saya siapkan. Ayat 31 saya baca lebih dulu. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Tiga, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lima, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46, kita sama-sama. 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus memberikan satu gambaran akan adanya penghakiman di kemudian hari. Terjadi saat ia datang dengan diiringi para malaikat dan orang-orang kudusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, ada saatnya nanti dia datang. Tetapi saat Yesus datang bukan dengan kelemahannya lagi. Dia tidak datang sebagai bayi yang lemah. Dia tidak datang dalam kerendahannya, tetapi dia datang sebagai raja dan duduk di atas kursi pengadilan. Dan dia akan memutuskan nasib dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali orang Kristen ini tidak mengerti target hidupnya sebenarnya apa. Saya mau sampaikan hari ini bahwa sebenarnya pengikut Kristus target hidupnya adalah menyongsong raja di atas segala raja saat pengadilan terakhir dikerjakan. Karena disinilah akhir dari kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 31, ini Yesus ditetapkan sebagai hakim. Ya. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus sudah ditetapkan, ya. Dia bukan lagi sebagai gembala, tetapi dia akan hadir dengan semua rombongannya, datang sebagai raja yang penuh dengan kuasa, raja yang mulia, raja yang berkuasa, bukan lagi datang dalam kelemahan, tetapi dia datang sebagai hakim yang agung, yang akan mengadili semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Ya, semua manusia dikumpulkan. Ada satu gambaran terompet sangkakala. Satu kebiasaan untuk memanggil umat oleh tiupan, ya, sangkakala. Seluruh manusia yang ada dipanggil untuk menghadap. Tidak ada satupun manusia yang bisa absen. Nggak bisa. Tuhan, saya cuti dulu, tidak menghadap. Tidak akan bisa. Ya, dikumpulkan. Semua manusia dikumpulkan. Matius 25 ayat 32 katakan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Daniel 12 ayat yang kedua katakan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Jangan berpikir, enak cepat mati. Ya, itu dikira enak. Ya, tidak akan bisa lolos. Ya, sekalipun saudara sekarang cepat-cepat mati, tidak berasa. Oh, siapa bilang? Sekalipun engkau telah menjadi debu, engkau akan bangun kembali dipanggil
untuk dihakimi oleh raja di atas segala raja. Kita tidak bisa menghindar. Jadi kalau bilang saya mau cepat-cepat mati saja, Bapak Ibu saya sekalian, dunia ini kalau kita mengalami penderitaan tidak lama Bapak Ibu. Tapi kalau saudara belum siap, kemudian cepat-cepat mati, berarti stop, tidak ada perbaikan, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Maka kita akan dipanggil untuk menghadap pengadilan itu. Dan kalau kita tadi mati belum siap, maka pada saat dipanggil kita akan ditempatkan di tempat yang penuh penderitaan selama-lamanya. Coba dipikir, ini yang lebih penting daripada sekedar kita berjalan dalam dunia ini. Enggak penting Bapak Ibu. Mau kapan kita mati enggak penting. Yang penting adalah saat kita diadili, kita mendapatkan perkenanan Tuhan untuk masuk di dalam kerajaannya. Kehadiran sang raja, ya, raja kita, raja di atas segala raja, raja yang mulia. Dia tidak hadir lagi dengan kelemahannya, tetapi dia hadir dengan kekuasaannya, ya. Bukan hadir sendirian, tetapi dia hadir diiringi oleh para malaikat. Ya. Satu rombongan yang besar. Raja yang mulia. Raja yang berkuasa. Raja yang bisa memutuskan nasib kita dalam kekekalan. Menderita kekal atau bahagia kekal. Yesus sebagai hakim yang mengadili. Ya. Yesus sebagai hakim yang mengadili. Bapak Ibu perlu tahu. Ini pengadilan yang terbesar karena yang menghadap miliaran manusia. Tapi raja itu tidak akan pernah salah satu orang pun, karena dia tahu dia pernah menjadi gembala dan dia tahu siapa domba-dombanya. Dia mengenal siapa domba-dombanya. Oleh karena itu sekian miliar manusia yang diadili, dia tidak akan pernah salah. Dan dia akan adil di dalam mengadili. Keputusan nasib setiap orang akan ditentukan pada pengadilan itu. Keputusan. Slide. Ya. Keputusan nasib setiap orang. Kebahagiaan kekal atau sengsara kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita berpikir target cita-cita hidup kita hanya dunia. Bapak Ibu tidak mengerti tujuan kita hidup di dunia. Inilah tujuannya. Ya. Kalau engkau sukses, kalau engkau jadi orang yang hebat, tetapi ada akhirnya masuk di dalam sengsara kekal, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita punya impian yang sama dengan yang bukan anak Tuhan, apa bedanya kita dengan mereka? Kita mimpi menjadi orang yang kaya raya, kita mimpi menjadi orang yang sukses.
orang yang hebat. Apa bedanya dengan orang yang di luar sana? Pernahkah kita bermimpi untuk masuk di dalam kebahagiaan yang kekal? Bukankah orang yang bermimpi seperti itu adalah orang yang di dunia ini? Orang yang ingin menikmati dunia ini. Oleh karena itu, pada waktu ada seorang pemuda kaya diajak oleh Yesus, mari kalau engkau mau ikut aku, jualah semua milikmu dan ikutlah aku. Dia tidak mau meninggalkan harta kekayaannya demi Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita melihat gereja-gereja yang mengajarkan successful. Bukan kebahagiaan kekal. Betapa sedihnya kalau kita melihat teman-teman gereja kita ternyata masuk di dalam sengsara kekal. Untuk apa kesuksesan di dunia ini? Apa fungsinya? Kita rajin ke gereja. Kita rajin berdoa. Hanya demi berkat, supaya diberkati. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang datang ke Gunung Kawi supaya diberkati? Apa bedanya? Tidak ada beda, sama. Jadi kita datang kepada Tuhan Yesus supaya kita menjadi orang yang kaya? Kan sama dengan orang yang ke Gunung Kawi supaya jadi kaya? Orang di Gunung Kawi itu datang ke tempat kuburan yang namanya Mbah Junggo. Ya, Mbah Junggo. Ya, di Gunung Kawi itu. Mereka datang ke sana. Untuk apa? Supaya kaya. Terus kita juga datang kepada Yesus supaya kaya. Bapak Ibu, beda enggak? Sama. Sama konsepnya. Tapi coba, Bapak Ibu sekali-sekali ke Gunung Kawi. Bapak Ibu tanya sama orang-orang yang datang ke sana, yang mencari kekayaan, kira-kira dia cinta enggak sama Mbah Junggo itu? Kira-kira cinta? Hoi, cinta? Ada yang cinta? Sekarang kalau kita hanya datang kepada Yesus hanya untuk mencari berkatnya, kira-kira bisa cinta? Omong kosong. Karena sama. Oleh karena itu Yesus pernah mengangkat dirinya sama dengan Mamon. Diangkat Mamon tinggi, disamakan dengan dirinya. Pilih aku apa pilih Mamon? Gereja sekarang memilih Mamon banyak di luar sana. Oleh karena itu masuk ke Facebook, Gereja Mamon. Banyak. Siapa gereja Mamon? Ya. Mari Bapak Ibu kita sadari bersama. Kita datang kepada Yesus bukan cari Mamon. Kita datang kepada Yesus pakai Mamon. Untuk dapat Yesus pakai Mamon. Bukan kita pakai Yesus untuk dapat Mamon. Paham Bapak Ibu? Hati-hati. Kalau Yesus berkata, pilih aku atau pilih Mamon, mari Bapak Ibu, ini kita sadari
Bukan sembarangan Tuhan Yesus mengangkat dirinya sama dengan Mammon. Karena ada banyak orang Kristen yang memilih Mammon. Walaupun dia datang di gereja. Walaupun dia banyak berdoa. Walaupun dia banyak baca firman. Tetapi sebenarnya motivasinya hanya untuk Mammon. Mari, cinta dunia berbahaya Bapak Ibu. Dipisah jadi dua bagian. Pada akhirnya pengadilan itu memisah. Ayat 32 katakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ingat, ada pemisahan nanti. Ya, lihat. Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sadari bersama, ini yang akan terjadi. Ya. Yesus bicara kepada domba-domba. Matius 25 ayat 35. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu pernah terpikirkan, sebenarnya dosa yang paling berat itu dosa apa? Membunuh orang? Memperbudak orang? Menipu orang? Apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, dosa yang paling besar apa? Kita lihat pengadilan yang luar biasa ini. Ternyata kita bisa tahu dosa yang terbesar. Yesus bicara kepada domba-domba, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, dan sebaliknya, kalau kita tidak pernah melakukan ini, kata raja itu, engkau ada di sebelah kiri, kumpulan kambing-kambing. Ternyata pengadilan besar, pengadilan yang luar biasa, yang terbesar, yang pernah terjadi. Ternyata syaratnya adalah ini Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah melihat sekitarnya, orang yang tidak mau tahu, orang yang lemah, orang yang butuh pertolongan, kita pura-pura tutup mata, tidak tahu, kita tidak mau menolong orang itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya dibilang begini, karena jemaat saya di sana yang enggak punya, yang miskin, saya mati-matian harus membiayai. Karena apa? Karena saat dia miskin, kalau saya kasih
khotbah, saya kasih firman, dia tetap lapar. Dia tidak bisa kenyang. Oleh karena itu, saya harus bantu mereka. Saya dibilang goblok. Tidak goblok Bapak Ibu. Kalau engkau memberi orang itu makan, itu sama dengan memberi aku makan. Saya percaya setiap kita itu pada dasarnya mementingkan dirinya sendiri. Setiap kita. Tapi Yesus berkata apa? Kalau engkau mengikut aku, pikul salib. Pikul salib. Beranikah engkau menyobek kepentingan dirimu untuk orang lain? Saat itu engkau sedang memikul salib. Engkau menghentikan kepentinganmu atas dirimu sendiri. Engkau melepaskan untuk mementingkan dirimu. Engkau pentingkan orang lain. Saat engkau mementingkan orang lain, itu adalah sama dengan bukti cintamu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa engkau cintai dengan kebatinan. Tuhan Yesus butuh cinta yang nyata. Bagaimana engkau nyatakan cintamu kepada Dia? Kalau engkau tidak nyatakan dengan tindakanmu, dengan memikul salib, engkau hentikan kepentingan dirimu demi orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sadari sebelum kita masuk kepada pengadilan ini. Jangan sampai kita masuk dan tidak siap dengan keadaan kita. Haleluya. Amsal 11 katakan ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada seorang pebisnis di Amerika. Namanya Stanley Town. Berkali-kali berusaha gagal. Dia datang kepada Tuhan, dia berjanji. Tuhan, kali ini aku akan membuka usaha plastik. Berkati aku. Kalau aku berhasil, aku akan memberikan 10% dari hasilku untuk Tuhan. Singkat cerita, dia berhasil dan merasa 10% itu kurang untuk Tuhan. Dia tambah menjadi 20%. Dia merasa 20% itu kurang. Dia tambah jadi 30%. Ya. Setelah 30% dia merasa ini kurang. 50-50, 50%, 50%. Dia merasa 50-50 misi kurang. Terlalu banyak buat dia. Karena makin diberkati, dia jadi ke 60%. Setelah 60% Tuhan makin memperbesar usahanya. Dia merasa terlalu besar. 40% buat dia terlalu besar. Dia kasih Tuhan 70. Dia 30. Tetap dia merasa terlalu besar. Dia naikkan lagi untuk Tuhan 80%. Dia 20%.
Dan singkat cerita, pada akhirnya dia merasa sangat besar. Dan akhirnya 100% untuk Tuhan. Dia tidak akan bertambah miskin. Dia semakin kaya. Akhirnya dia bingung dengan kekayaan yang begitu banyak. Bagaimana caranya? Dia berunding dengan temannya. Akhirnya membuka satu misi. Namanya Oriental Mission Association. Dan sekarang di kantornya ada bendera-bendera negara yang sudah dikirim missionary. Kalau dia masuk India, bendera India akan naik di depan kantornya. Kalau dia ngirim orang ke Indonesia, dia pasang benderanya di depan kantornya. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah sebetulnya yang menjadi tujuan utama. Selamatkan banyak orang. Dan Indonesia sudah terjamah dengan mission ini. Seorang wanita dari Skotlandia merasa dipanggil Tuhan untuk menginjil di Indonesia. Dan akhirnya beliau dikirim dan masuk ke Malang. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dihasilkan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, Yesus ini aneh. Yohanes 4 ayat 10 ya. Jawab Yesus kepadanya, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Aneh ya? Ngasih Tuhan Yesus sama dengan minta, kata Tuhan Yesus. Ini rumusnya bukan rumus ekonomi yang kita belajar. Aneh. Ini rumusnya Tuhan. Aneh. Memang kita tidak bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan kalau kita tidak mengerjakan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Ya. Kalau yang kelihatan aja kita tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, saat kita mengasihi yang kelihatan, itu sudah sama dengan mengasihi Tuhan. Yesus bicara kepada kambing-kambing, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu enggak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Seringkali kita ini pura-pura enggak tahu. Ya, tutup mata. Ada orang yang susah. Kita pura-pura tidak tahu. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Siksaan kekal, Bapak Ibu. Jangan pernah ada orang anggota GBT Mawar Saron yang nanti masuk sini. Jangan pernah ada. Oleh karena itu, hari ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu saya sekalian bahwa materi pengadilannya adalah menolong orang lain. Bukan dosa membunuh, bukan dosa menipu, bukan dosa yang lain. Tetapi dosa yang tidak menolong
Ada orang banyak yang berkata, aku tidak pernah berbuat jahat dengan orang. Aku ke gereja rajin, aku rajin berdoa. Tetapi selalu pura-pura menutup mata saat ada orang yang butuh pertolongan. Dalam hatinya Tuhan, awas engkau. Ya, engkau akan masuk dalam kelompok kambing dan masuk dalam siksaan yang kekal. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita periksa masing-masing kita. Ubahlah cara hidup kita kalau tidak berkenan kepada Tuhan. Kesimpulan, Tuhan Yesus berikan ajaran ini tentu sebagai peringatan buat kita semua. Dari ajaran ini kita jadi tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu sekarang. Ternyata suka bantu orang itu merupakan hal penting buat Tuhan. Penting. Ya. Dan kebiasaan pura-pura tidak mau lihat orang susah. Stop. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di hati kita. Tuhan sangat tahu. Orang mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan tahu pasti. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini kita masih punya kesempatan. Yesus sebagai gembala kita. Kalau selama ini kita tidak mengerti, Tuhan tahu. Dan hari ini kita diingatkan supaya jangan sampai kita salah. Jangan sampai pada waktu Dia datang dengan para malaikatnya dan orang-orang kudusnya, kita dihakimi dan kita belum siap. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita renungkan kebenaran ini. Kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita pujikan alam semesta melukiskan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namanya. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam tunduk kepadanya, alam semesta mengubahkan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana,
Katakan layak, layak dipuji, disembah. Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan Hosana, 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 haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji dan sembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak. Saya minta Ibu Eti untuk menutup dalam doa. Sembah